Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Ilham. Nah, materi kali ini untuk teman-teman gue di Instagram mengenai ETF. Jadi kemarin temen gue Rudy itu bertanya bahwa Ham bahas ETF dong. Udah, ini gue coba bahas dan ya sambil agak contek-contekan dikit dari laptop. Nah, ETF ini merupakan singkatan dari Exchange Traded Fund. Bentuknya sebuah reksadana yang apa ya, kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya itu diperdagangkan juga di bursa efek. Contohnya seperti apa sih, Ham? Misalnya kalau di saham kita mengenal indeks 30, LQ45, Jakarta Islamic Index dan sebagainya macamnya. Nah, ETF ini adalah buat para investor yang mungkin kalau gue bisa bilang, daripada gue beli misalnya saham Astra To atau saham Unilever To atau saham Telkom To, terus gue mesti menganalisis satu-satu dan sebagainya macamnya, lalu gue merasa anjir pusing banget gini nganalisis kayak gini-gini, mager gue gitu. Nah, munculnya ETF ini kalau menurut gue pribadi untuk apa ya, sebagai alternatif atau jalan pintas gitu. Intinya adalah dari saham-saham tersebut ambillah indeks LQ45. Isi LQ45 adalah saham-saham yang liquid, 45 saham yang liquid di Indonesia dijadiin satu. Nah, ETF ini atau produk ETF ini kita membeli nilai si liquid 45 gitu. Jadi dari 45 perusahaan, gue nggak ngerti kalkulasinya di rata-ratain atau sebagai macamnya, muncullah sebuah nilai. Misalnya dari 45 saham ini nilainya adalah 550 perak. Ya udah, yang kita beli ini 550 perak. 550 perak ini mewakilkan nilai dari 45 perusahaan. Jadi kalau misalnya 45 perusahaan ini rata-rata bagus, ya karena emang sebuah indeks kan pasti ada syarat-syaratnya. Pokoknya yang performanya bagus dan sebagainya macamnya. Performanya bagus dan terus bertumbuh, maka nilai yang 550 ini bakalan naik gitu. Konsepnya hampir sama dengan reksadana, tapi perbedaannya adalah yang pertama, kalau stok mutual fund atau reksadana saham itu transaksinya bukan transaksi sih, perdagangan melalui manajer investasi atau agen penjual reksadana. Sedangkan ETF ini dari dealer partisipan di pasar primer, juga broker maupun di pasar sekunder. Nah, stok mutual fund itu minimal pembeliannya 1 unit. Kalau ETF ini di pasar primer itu ada creation unit sama dengan 1000 lot sama dengan 100.000 unit, atau di pasar sekunder 1 lot sama dengan 100 unit. Sama lah ya kayak saham. Lalu biaya pembelian dan penjualan kembali kalau di stok mutual fund itu umumnya 1% hingga 3%. Tapi kalau di ETF sesuai dengan biaya komisi broker. Misalnya teman-teman pakai sekuritas apa gitu kan, komisi belinya berapa, jualnya berapa, ya sesuai dengan si komisi yang tertera di sekuritas teman-teman masing-masing. Nah, risiko transaksinya yang stok mutual fund itu risiko manajer investasi dan pengelolaan portofolio, sedangkan risiko transaksi ETF itu dapat dikontrol, dalam arti lebih rendah. Kenapa? Karena transaksi jual atau beli ETF itu dapat dilakukan setiap saat pada jam bursa. Jadi kasarnya gini, kalau reksadana tuh ada jam-jam tertentu. Misalnya gue di salah satu platform reksadana itu beli sebelum jam 1 siang, itu udah dihitung besoknya. Tapi kalau misalnya gue beli setelah jam 1 siang, itu nilai besoknya baru dihitung, jadi gue dapat reksadananya lusa gitu. Sedangkan kalau ETF ya real time. Jadi kalau misalnya gue beli ETF jam, misalnya gue beli produk ETF LQ45 gitu, saat gue klik ya langsung transaksinya real time gitu. Gue tahu nilainya berapa, gue tahu ini base
price gue buat beli, ya udah gue langsung beli. Nah, keuntungannya adalah ketika gue beli ETF liquid 45, berarti gue beli nilai dari 45 perusahaan yang tadi gue bahas di awal yang liquid semua, atau di indeks 30 yang performanya bagus-bagus semua, seperti itu. Harga ya tadi kalau misalnya stok mutual fund itu harga akhir hari, maksudnya kayak tadi jam 1 dihitungnya besok atau segala macam. Kalau ETF itu real time. Terus stok mutual fund itu underlying-nya saham, tapi kalau ETF itu indeks acuan yang gue bilang indeks liquid 45, Jakarta Islamic Index, Sri Kahati dan sebagainya macamnya. Nah, settlement atau penerimaan duit itu kalau misal di mutual fund T plus 7 maksimalnya. Kalau misal di ETF gue baru tahu itu T plus 2. Kurang lebih konsepnya sama kayak saham. Dealer partisipannya kalau di stok mutual fund nggak ada, kalau di ETF ada. Nah, itu sebuah konsep yang gue pun kalau temen gue sendiri nggak tanya, gue nggak belajar kali ya hal-hal yang baru ini, karena kan gue fokusnya di saham. Ternyata pas gue liat ETF kayak mungkin gue bisa memindahkan antara reksadana yang sekarang gue punya, gue transaksikan ke ETF seperti itu. Karena apa? Karena di reksadana sendiri kan untuk transaksinya perlu waktu beberapa lama, sedangkan di ETF ini langsung real time. Gitu sih. Kesimpulannya adalah kalau ETF ini indeks yang ditransaksikan gitu. Sesimpel itu. Buat apa ya kalau misalnya buat para investor yang malas nganalisis, udahlah. Q45 bagus kan, ada 45 perusahaan, nilainya bagus, udah gue beli itu aja. Atau indeks 30 bagus kan, ya udah gue beli ETF aja. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Ya, ini sebuah ilmu pengetahuan baru juga buat gue. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Nextnya apa? Tinggal tulis di komen. Gue Ilham, undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.